Di suatu desa tinggallah Bik Yati bersama putrinya yang bernama Aini. Suami Bik Yati meninggal karena mengalami kecelakaan beberapa tahun lalu. Untuk menghidupi keluarga dan menyekolahkan Aini, Bik Yati bekerja sebagai asisten rumah tangga di rumah Pak Abi. Pak Abi merupakan seorang duda yang sangat kaya raya. Pak Abi juga memiliki seorang putri yang bernama Aira. Pak Abi adalah seorang yang sangat baik dan dermawan. Pak Abi mensekolahkan Aini di tempat yang sama dengan sekolah Aira. Aini dan Aira adalah sahabat yang sangat dekat. Aira sering berbagi banyak hal dengan Aini, seperti baju, perlengkapan sekolah, mainan, dan lain-lain. Walaupun mereka bersahabat sejak kecil dan melakukan apapun bersama-sama, Aini dan Aira memiliki sifat yang sangat berbeda. Aini adalah anak yang sangat rajin dan penurut, sedangkan Aira sedikit pemalas dan suka membantah perkataan ayahnya. Setiap pagi sebelum berangkat ke sekolah, Aini selalu berpamitan dan mencium tangan Pak Abi dan ibunya. Sedangkan Aira tidak pernah melakukan itu bahkan kepada ayahnya sekalipun. Setelah 10 tahun berlalu, kini Aini dan Aira tumbuh menjadi anak remaja. Mereka telah duduk di bangku SMA. Aini tumbuh menjadi anak yang rajin dan pandai, sedangkan Aira tumbuh menjadi anak yang sangat pemalas. Aira bahkan sering sekali bolos sekolah. Aira, jangan bolos sekolah lagi. Nanti ibu guru akan menegurmu lagi. Jika ayahmu tahu, maka kau akan mendapatkan masalah, ucap Aini. Jangan khawatir Aira, ayahku tidak akan tahu, tidak akan ada yang berani memberitahu ayahku. Sudahlah, jika kau memang temanku, maka diam saja dan jangan beritahu ayahku, jawab Aira. Tapi Aira, saut Aini. Sudahlah, jawab Aira dan langsung meninggalkan Aini. Suatu hari di sekolah ada anak baru pindahan dari sekolah kota. Ia bernama Ryan. Aira menyukai Ryan, tetapi Aini melarang Aira. Aini, sepertinya aku menyukai anak baru itu, ucap Aira. Aira, yang benar saja, dia anak yang tidak baik, saut Aini. Karena semakin dekat dengan Ryan, Aira pun juga semakin jarang datang ke sekolah, hingga sekolah memberikan surat panggilan kepada Aira dan mengancam akan memberitahu ayahnya jika hal ini terus terjadi. Keesokan harinya, pihak sekolah menelpon Pak Abi dan memberitahukan semua hal yang dilakukan Aira di sekolah. Pak Abi sangat marah memikirkan apa yang telah dilakukan oleh anak yang sangat disayanginya itu. Ketika pulang sekolah, Pak Abi langsung memarahi Aira. Memikirkan hal yang telah dilakukan Aira, Pak Abi pun kecewa hingga sakit. Melihat kondisi ayahnya, Aira sangat marah. Ia menganggap bahwa semua ini adalah karena Aini. Ia berpikir kalau yang memberitahu ayahnya adalah Aini. Aini, kenapa kamu memberitahu ayahku? Sekarang lihat, ayahku sakit karena mendengar hal itu, marah Aira. Aira, apa yang kau katakan? Aku tidak memberitahukan apapun kepada ayahmu, ucap Aini. Aku tidak percaya padamu. Kau tinggal di sini juga karena ayahku. Kau bersekolah di sekolah yang mewah juga karena ayahku. Dan sekarang kau membuat ayahku sakit seperti ini. Kau sangat keterlaluan dan tidak tahu balas budi. Aku menyesal memiliki sahabat sepertimu, Aini, caci Aira. Di taman yang teduh itu, Aini pun langsung menumpahkan air matanya setelah mendengar kata-kata yang diucapkan oleh Aira sahabatnya. Bunga-bunga yang indah dan bermekaran menjadi saksi kesedihan Aini. Aira yang masih sangat kesal kepada Aini memikirkan sebuah cara untuk memberi pelajaran kepada Aini agar tidak melakukan hal ini lagi ke depannya. Ia pun akhirnya mengambil jam tangan milik ayahnya dan meletakkannya di kamar Aini dan Bik Yati. Saat Pak Abi akan berangkat kerja, Pak Abi mencari-cari jam tangannya. Ayah sedang mencari apa? Tanya Aira. Jam tangan ayah yang dulu dihadiahkan oleh almarhumah ibu kamu tidak ada, jawab Pak Abi dengan gelisah. Kalau begitu artinya ada pencuri di rumah kita ini, ayah, saut Aira. Bagaimana mungkin? Di rumah ini hanya ada kamu, ayah, Bik Yati, dan Aini. Tidak mungkin kalau mereka mengambilnya, kata Pak Abi. Ayah, Aini ingin melanjutkan kuliah ke kota. Itu butuh biaya yang besar, ayah. Mungkin mereka mengambilnya untuk itu, hasut Aira. Pak Abi dan Aira pun langsung bergegas ke kamar Bik Yati dan Aini. Pak Abi dan Aira pun langsung menggeledah seisi kamar. Akhirnya Pak Abi menemukan jam tangannya di bawah tumpukan baju yang ada di lemari Bik Yati. Bik, ini kan jam tangan saya. Bik Yati kan sudah lama bekerja pada saya. Jika Bik Yati butuh uang, saya akan langsung memberikannya. Bik Yati juga akan tahu ini hadiah dari almarhumah istri saya. Kenang-kenangan darinya. Saya tidak akan bisa mendapatkan jam seperti ini lagi, marah Pak Abi. Tapi Pak, ibu saya tidak akan melakukan hal ini. Ini hanyalah sebuah kesalahpahaman. Saya percaya jika ibu saya tidak akan melakukan hal itu, bela Aini.
Aku tahu kamu lagi butuh uang kan buat kuliah ke kota, jadi kamu nyuruh ibu kamu buat nyuri jam tangan ayah, ucap Aira. Astagfirullah, mencuri itu dosa Aira. Kami tidak akan melakukan hal-hal dosa dan dibenci Tuhan, jawab Aini. Halah, bisa saja kamu ini, sahut Aira. Maafkan saya terpaksa untuk memecat Bibi dan saya minta sekarang Bi Yati dan Aini pergi dari sini, ucap Pak Abi. Dengan berat hati akhirnya Bi Yati dan Aini pergi dari rumah Pak Abi. Bi Yati dan Aini mengontrak di dekat rumah Pak Abi. Bi Yati melanjutkan hidupnya dengan berjualan pisang goreng. Setelah beberapa hari, Aira menemui Ryan di kantin sekolah. Ryan, kenapa sekarang kamu menghindar dari aku? Dulu kamu selalu bersamaku dan mengajakku pergi jalan-jalan, tanya Aira. Aira, itu kan dulu, sekarang aku sudah bosan dan aku tidak mau bersamamu lagi, jawab Ryan dengan santai. Aku pikir kamu adalah anak yang baik. Aku bahkan tidak mendengarkan sahabatku dan lebih mempercayaimu. Ternyata seperti ini sifat aslimu. Aku menyesal tidak mendengar perkataan Aini, ucap Aira. Aku tidak peduli kepadamu, kau juga sudah mengusir Aini dari rumahmu. Kau menganggap dia yang telah melaporkanmu pada ayahmu, padahal aku yang melaporkanmu pada pihak sekolah, lalu pihak sekolah menelpon ayahmu, kata Ryan. Setelah mendengar semua ini, Aira pergi ke rumah Aini untuk meminta maaf. Namun di tengah perjalanan ia mengalami kecelakaan. Aini yang mengetahui hal itu langsung menolong Aira dan membawanya ke rumah sakit. Setelah beberapa saat, akhirnya Aira sadar dan meminta maaf kepada Aini di depan ayahnya dan Bi Yati dan menceritakan semua yang telah terjadi. Mendengar hal ini, Pak Abi sangat malu dan meminta maaf kepada Bi Yati dan Aini. Dengan senang hati, Bi Yati dan Aini pun memaafkan Pak Abi dan Aira. Akhirnya mereka kembali tinggal di rumah Pak Abi. Aira dan Aini pun kembali bersahabat seperti dulu lagi dan bahkan persahabatan mereka menjadi lebih erat.